Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya Sintua Jesse Manjuntak dalam renungan pagi tanggal 25 September 2020. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND 672 ayat 1 dan ayat 2. Si tutu ulaonmu atong di pasahat hata tuho dengadong bitikin mana lemba tahe olum di bahen tiru atoto sai patu pamai alani Tuhani so mangiring balos na Tuho debata domarni danani ulami manang na adong parbueni ay lambok do soarani Tuhatai romalas manang rohami saita ingat totong hatani Tuhani manggarahong Tuhani sai patu pamai alani Tuhani so makiring balos na Tuho debata domani danani ulami manang na adong padueni. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat menikmati Tuhan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk bekal dan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini yaitu dari 1 Korintus 3 ayat 7 sesuai dengan Almanak HKBP, demikian bunyinya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dengan judul yaitu hamba-hamba Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hamba Allah adalah orang yang dipilih untuk memberitakan firman Tuhan seperti Paulus dengan Apolos. Dia ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam perjalanannya, Paulus dan Apolos adalah orang yang selalu memberitakan firman Tuhan. Demikian juga kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan perintah Tuhan. Kita mempunyai tugas masing-masing yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada menjadi pendeta, ada menjadi Bible Pro, ada evangelus, dan ada jadi sintua. Masing-masing memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang disebutkan adalah hamba-hamba Allah atau naposo ni dewata. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam kepercayaan atau iman kita, beragam bisa kita laksanakan atau kita kerjakan di gereja
ada menjadi penatua, ada menjadi jemaat, yang semuanya adalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Marilah kita berbuat baik. Marilah kita bertumbuh di dalam Tuhan dan membaca firman Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena pertumbuhan iman adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada perpecahan di dalamnya. Tidak ada di situ aku adalah Paulus, tapi kita satu di dalam Kristus menjadi bait Allah. Karena dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kita adalah sama. Kita adalah anak-anak Allah yang selalu memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu kita bertumbuh di dalam Allah, bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita kepada Allah. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan, siapapun yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita harus mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita, supaya dapat bertumbuh dengan baik kepercayaan kita, supaya dapat bertumbuh dengan baik iman kepercayaan kita kepada Allah. Karena dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadamu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara-saudara yang dalam Kristus Yesus, pendeta boleh berganti, berhala bisa berganti, tetapi ingatlah apa yang pernah dia tanam. Kita bersama-sama menyirami apa yang pernah dia ajarkan, apa yang pernah dia khotbahkan. Kita harus menyirami dan memelihara firman Tuhan supaya dapat bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saya mengajak ruas, khususnya HGWP Jalan Lurah Cimahi yang saya kasih. Marilah kita menyirami, marilah kita memberikan air yang baik, pupuk yang baik, menyirami apa yang pernah dikhotbahkan oleh pendeta kita, apa yang pernah dikhotbahkan oleh para lalu kita, supaya dia dapat bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perbuatan apapun yang kita lakukan, biarlah bertumbuh dengan baik di dalam Kristus Yesus. Terima kasih atas segalanya, karena atas berkat Tuhan, atas pekerjaan Tuhan, kita dapat percaya dan mengimani Kristus adalah juru selamat. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah satu dalam kerja Allah. Satu dengan yang satu tidak bisa bercerai-berai. Satu dengan yang tahu tidak ada perselisihan, tetapi bersatu untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, yaitu memberitakan firman Tuhan. Karena pertumbuhan itu adalah hak Allah. Apakah kita berbuat atau tidak? Apakah kita dapat bertumbuh dengan baik? Itu adalah bukan urusan kita, tetapi urusan Allah dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah bekerja, melayani, dan memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih, janganlah berhenti untuk berbuat baik. Janganlah berhenti untuk menunjukkan pribadi kita adalah anak-anak Allah. Karena nanti kelak buah yang kita tanam dan kita akan sirami akan bertumbuh dengan baik dan dapat kita menikmati bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu jauhkanlah perselisihan, jauhkanlah egosentris dalam kehidupan kita. Tetapi kita mari bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Mari bersama-sama bekerja di dalam Tuhan untuk kemuliaan Allah di surga. Oleh karena itu saudara-saudara, gereja kita akan mengadakan sinode godang yang akan direncanakan tahun ini. Mari kita buang sekat-sekat yang dapat memisahkan
kita di antara yang satu dengan satu calon dengan yang calon yang lain. Siapapun yang terpilih adalah pilihan Allah. Jangan ada perpecahan, tapi bersatu padu dalam melayani, bersatu padu dalam pekerjaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sinode Godang yang akan dilaksanakan, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam segala hal supaya dapat berjalan dengan baik, membuang segala egoisme, membuang segala pro dan kontra, kubu dan kubu, tapi bersatu dalam pelayanan untuk membesarkan gereja kita, untuk membesarkan nama Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan ada lagi yang mengatakan bahwa aku adalah kubu ini, bahwa aku adalah kubu ini, bahwa aku adalah Apolos, aku adalah Paulus. Tapi kita bersatu-satu, kita satu dalam Kristus. Dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah, saudara kita di bagasan Kristus Yesus, ima Kristus Yesus dong mati di kayu salib. Oleh karena itu saudara-saudara, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan kita sendiri. Kita akan menerima upah kita, apa yang kita tanam, apa yang kita sirami. Kalau itu baik di hadapan Allah, kita akan menuai dan menerima upah kita sesuai dengan pekerjaan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, dan kita serahkan apa pergumulan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, lewat keluarga kita, lewat anak-anak kita. Kita dapat mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Oleh karena itu, jadilah menjadi hamba-hamba Allah, jadi apostol dewasa yang bertanggung jawab akan segala pekerjaan yang diberikan kepada kita, satu lepas pribadi, satu dengan yang satu tidak sama. Ada yang menjadi pemberita firman, ada yang menjadi jemaat yang baik, ada menjadi pelayan di gereja, ada menjadi koster. Tetapi semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah, untuk mencapai suatu upah yang diberikan Allah atas pekerjaan kita yang baik di dunia ini. Terpujilah Allah, kiranya sepanjang hari ini tanggal 25 September 2020 kita dapat melangkah bersama Tuhan, bahwa kita semua adalah apostol di bata, nang dipilih, nang diparhamau di bata, menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi penanam-penanam dan penyiram-penyiram firman Tuhan yang baik di kemudian hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ingatlah semua yang pernah dikubahkan oleh pendeta, semua yang pernah dikubahkan oleh hamba-hamba Allah, biarlah kita sirami, biarlah kita jaga supaya bertumbuh di dalam Kristus dan bertumbuh dengan baik oleh Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya dapat memberkati kita, dapat memberkati seluruh jemaat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Tuhan berikan dan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu, naposom ali Tuhan, yang akan selalu memberitakan firman Tuhan. Apapun posisi kami Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kiranya segala sesuatunya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan dan menyempurnakan apa yang kami kerjakan. Kami juga Tuhan berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi pengajar-pengajar Tuhan yang memberitakan firman di seluruh dunia ini Tuhan. Berikanlah Tuhan mereka kekuatan Tuhan, supaya firman-Mu menjadi suatu kekuatan besar, dapat merubuhkan Tuhan tembok-tembok yang di dalamnya menolak firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, gereja-Mu Tuhan, khususnya Jalan Lurah. Jauhkan Tuhan mara bahaya, lindungi Tuhan jemaat-Mu, lindungi Tuhan semua ruas-Mu Tuhan dari pandemi 19 Tuhan, supaya kami Tuhan dapat senantiasa bersuka cita atas firman dan kebenaran firman yang selalu kami dengarkan, baik melalui
membaca Tuhan, baik Tuhan melalui media-media radio, baik melalui televisi Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat bertumbuh dan kami menerima upah kami sesuai dengan jerih payah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidup dan langkah-langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai itu tutu suatu lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriat Tahaga PP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata maun laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng akaulau ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.